Tadi kan kamu mention boyfriend Jovian. Ada gak sih kalau bedanya 10 tahun, 9 tahun gitu bedanya? Nanyanya kayak mana nih kamu? Ini tembakannya tuh pelurunya bersama. Iya bersama. Itu nggak ada, cuma beda genre aja. Oh, beda genre ya. Apa jadi? Tapi jadi couple goals ya. Ada rencana selanjutnya yang lebih serius gitu. Enggak sih. Maksudnya, aduh ini agak spill the tea banget sih ini. Gak apa-apa spill. Aku pernah mengalami orang yang star syndrome. Oh pernah? Pernah encounter gitu. Gue gak mau ini, kok makanannya kayak gini doang sih? Kok kopinya kayak gini sih? Terus ujung-ujungnya dia gak jadi syuting. Karena dia bad mood aja, udah cabut gitu. Gak enak sih, kayak gak welcoming banget gitu loh. Gue pernah ngalamin sih. Capek. Tapi reaksi gue tuh jadi kayak unhappy sih. Tapi jujur biasanya kalau artis yang senior tuh sangat welcoming banget dibanding sama yang Baru-baru. iya kadang Justru gitu. yang baru-baru nih yang perlu ditatar ya. Ini menarik banget ya, star syndrome. Lo pernah ngalamin gak? Enggak. Kalau gue pernah ngalamin. Enggak kan I'm not a star. Hello Kezia Aletheia. Aletheia. Dan Nama anak-anak Gen Z nih. iya benar-benar. Hai Kezia, panggilnya Kezia aja. Kezia, ya. Atau Kez, Zia gitu. Iya, Kez sih, lebih banyak Kez. Kez. Kez, Iya. asik ya Kez. Tapi Z-nya tuh Kez. Kez juga banyak, Kez gitu. Kes gitu ya. Cash Pakai S ya. Duit dong. Cash. Mudah-mudahan seperti itu rezekinya ya. Amin, amin. Nah, aku tertarik dengan itu tuh ada star syndrome. Ya itu mungkin nanti kita bahas, Iya, tapi kita bahas. pembahasan tentang star syndrome sendiri lah gitu. Oke. Kamu pernah ngalamin gak sih? Enggak, aku bukan star. Jadi Kamu kok nggak pilih kata-kata aku sih? Mungkin belum ya. Mungkin ya? belum. Iya. Kalau teman-teman kamu, sekeliling-sekeliling kamu ada yang pernah ngalamin gak? Pernah. Pernah? Aku pernah mengalami orang yang star syndrome. Oh pernah? Pernah encounter gitu. Jadi bertemu dengan Iya. orang Vibe yang apa yang kamu dapat biasanya? Aduh, gak enak sih. Kayak gak welcoming banget gitu loh. Terus pernah, jadi sebenarnya itu ceritanya di lokasi syuting pacarku. Oke, pacar kamu siapa sih sayang? Ada kok dia nge-post. Siapa sih? Ada namanya Jovial. Jovial. Jovial itu yang adik kakak sama Iya. Kakak sama yang narasi kan. Kakaknya. Oh iya. Jangan salah orang. Maaf ya, aku nggak ngikutin maaf. Gak apa-apa lah, gak apa-apa dong. Sorry. Iya. Intinya dia lagi ada satu program gitu. Aduh ini agak spill the tea banget sih ini. Gak apa-apa spill. Ada satu program, intinya dia ngundang guest lah gitu, ngundang guest semuanya udah oke. Ternyata apparently nggak tahu mungkin guestnya lagi bad mood apa gimana, bener-bener yang they're friends ya, maksudnya si guest ini tuh temenan sama pacarku gitu. Terus intinya pas udah dateng dia super tantrum gitu, yang kayak gue nggak mau ini, kok makanannya kayak gini doang sih, kok kopinya kayak gini sih. Terus ya namanya juga syuting ya, kadang kan nggak selalu on time gitu kan. Telat lah. Terus dia lagi nunggu di ruangannya gitu, dia lagi main game gitu, disamperin sama pacarku, dibilang kayak sorry ya, we're gonna start in a bit gini. Tapi dia nggak mau ngeliat mata sama sekali gitu, dia jadi cuman oh yaudah gitu. Terus ujung-ujungnya dia nggak jadi syuting karena dia bad mood aja, udah cabut gitu. Cewek cowok sih? Cowok. Oh cowok. Oke, inisial aja gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kita bicara apa namanya? But then again Star mungkin syndrome itu juga it's a kind of a mental disease juga ya gitu. Iya. And it's not easy to battle with apa yang ada di dalam diri kita gitu ya. Mungkin berada di puncak tiba-tiba harus. Tapi emang banyak sih kita encounter Gue kayak pernah gitu. ngalamin sih. Pernah oh ya ngalamin. sendiri. Terus gimana kak? Capek. Tapi reaksi gue tuh jadi kayak unhappy sih gitu. Kok gue di underestimate, kok gue ini kan dulu biasanya gini gitu. Karena tapi yang bicara tuh kepala kita sendiri di dalam sini gitu. Ini kan kadang lebih powerful ya dibanding. Iya, jadi kayak kok gue di treat gini sih, dulu beda. Ada kayak gitu. Padahal orangnya mungkin nggak ngerasa begitu kalau. Tapi kan pikiran kita yang selalu apa ya bergemulat dan membuat kita tuh jadi kayak akhirnya yang keluar tuh negatif vibes. Benar. Yang mungkin sebenarnya juga nggak bermaksud ya orangnya sebenarnya. Iya, dia ngambilin. By the way kan sebetulnya kamu bisa dibilang pendatang baru lah ya di entertainment. Iya. Tapi ini karena ngelihat star syndrome, orang-orang yang bisa kayak gini jadi belajar nggak sih?
aku kalau udah sebesar itu nggak akan. Iya, cuman again ya balik Suka lagi nggak tadi. tahu situasi ya. Iya, balik lagi yang tadi Kaluna bilang kita nggak tahu ya, cause I don't wanna say kayak gue gak akan kayak gitu gitu, karena I've never been there kan gitu. Ya itu salah satu, maksudnya kategori mental illness juga sih. Gitu. Jadi lebih aware aja sih Iya, kayak iya. oh there's a possibility orang bisa kayak gitu. Jadi gue mencoba untuk tidak kayak gitu deh iya. gitu. Fun fact loh, Apa tuh? dia tuh dulu atlet Ice skating. figure ice skating namanya. Figure skater. Figure skater yang Iya. kalau balerina tapi di es gitu, pakai rollerblade. Bukan rollerblade. Iya, yang kayak kalau kita lihat di Olimpiade skating terus tiba-tiba loncat. Itu Iya. apa? What is the, kan nggak banyak loh kita dengar Nggak orang banyak, Indonesia jadi itu. Iya. Itu iya. backgroundnya apa? Latihannya bisa di sini. Di Taman Anggrek ada. Taman Anggrek. Ya tapi kan bukan suatu Iya. apa ya? Bukan cabang olahraga yang Bukan, populer lah bukan. gitu untuk Indonesia. Definitely not. Ya, Awalnya apa? Balerina kamu atau apa? pernah ballet di adalah satu tempat les yang sangat terkenal di Jakarta. Namarina? Iya. Oh, aku dulu pernah les Kayaknya hip hop. semua orang di situ ya. Cuma ada satu kayaknya. Kayaknya itu klasik banget kalau Iya. orang Indonesia ballet Hebat. pasti lesnya di Namarina. Iya, iya. Tapi itu bentar doang. Akhirnya papa kenalin ke coba deh kayaknya ini lebih niche gitu. Cobain. Oh, justru Oh, pengennya sukanya lebih niche ya. Papa. Sukanya anti mainstream Papa. ya. I see. Cobain gitu. Suka. Terus kebetulan sebenarnya jujur banget banyak banget kak yang lebih jago jauh dari aku yang maksudnya udah sampai kemana-mana gitu. Cuman karena di Indonesia kan nggak begitu di-push ya figure skater. Jadi ya sampai situ aja karirnya biasanya. Terus ujung-ujungnya ya udah pindah haluan gitu. Nah kalau aku juga sama waktu itu sempat competition di Thailand. Ya, Menang medali emas. aku menang, dengar. Wow. kan biasa. menang. Keren banget. Terus tapi udah aku tinggalin sekarang. Jadi itu terakhir kapan tuh? Umur berapa? Terakhir 2018. Oh, baru dong. Iya. Ya kan dia juga masih muda. Nah akhirnya 2018 itu berhenti dan langsung Memutuskan, haluan acting. Sebenarnya justru sebelumnya. Jadi aku tuh udah Kenapa? jadi aku Kenapa kamu ketawa? Gayanya Luna ya? Alay banget ya dia. Oke, sorry. Sebelumnya. nggak jadi. Aku tuh mulai acting tuh sebenarnya karena papa juga sih. Karena papa juga di industri yang sama. Oh, siapa Papa sih papanya? kamu? Iya, Siapa? enggak, he used to produce, he has a PH oke, gitu, keren. di balik layar, di balik layar. layar. Oh, di balik layar. Dia Nah, biasanya definitely- kadang-kadang, oh, seumuran. Sama bapaknya. Tapi most likely iya lagi, Masa? maybe with my mom. Siapa sih ibunya? Enggak maksudnya umurnya. Umurnya. Oh, jangan teman kita. Usia ibu kamu berapa? Mama tuh 42. Oh iya, Iya. nggak jauh ya. Bener lagi. Anyway, Lanjut. sebenarnya tuh awalnya tuh syuting di seputaran produksi papa lah. Dari aku Oke. SMP tuh papa selalu kayak kamu harus di film ya, kamu harus di industri Papa kamu tuh entertainment. produser, tapi lebih banyak siri, sinetron. Dulu sinetron, produce sinetron. Tapi abis itu dia jadi distributor film. PH-nya apa sayang? Namanya Pratama Film. Oh tahu aku. Iya gitu deh. Loh, kemarin yang bikin Jakarta versus Everybody juga. Oh bukan. Bukan ya? Oh, Bukan. itu udah Pratama. Dia sekarang dia tuh lately masukin film luar negeri sih. Oh, Ya zaman dulu kan. Iya, Iya, tahu. Iya kayaknya Kaluna sering datang gitu deh. Iya, masa ya? Terakhir tuh Arctic filmnya adalah. Oke. Oke. Intinya si papa tuh selalu kayak, kamu harus di filmnya. Tapi aku nggak pernah mau dari dulu. Nggak kayak, aduh nggak gitu zaman SMP. Nah ya syuting cuman kayak For fun aja. Iya for fun gitu, kalau papa ada Cameo produksi apa, gitu. kalau ada produksi apa, ya udah ikut lah satu scene gitu. Terus udah kayak gitu ya paling iklan. Abis itu sekolah, kuliah, selesai kuliah, aku kan ambil fashion Di mana? di Esmod. Raffles. Oh, Raffles. Singapura. Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta. Oke. Sebenarnya kayak ya udahlah gue maunya fashion gitu, nggak mau di dunia film. Pokoknya mau beda deh sama papa gitu. Tapi setelah kuliah, Emang buntut-buntutnya pasti gitu Iya. ya. Gak mau sama orang tua. Tiba-tiba Mamam tuh, nggak mau. setelah fashion kayak sempat intern dulu di fashion. Abis itu kayaknya ada a year yang aku tuh obses banget sama nonton gitu, kayak nonton film, nonton series. Since then kayak kayaknya gue pengen deh yang ada di situ gitu. Akhirnya nyoba ya sampai sini ini deh tahun sekarang. berapa nih? Mulai yang fokus tuh 2018. Oh, Jadi- first acting role tapi sebelum jadi figure skater. Iya, ya itu yang Iklan. promosi papa, iya Oh. gitu. Tapi setelah 2018
udah deh skating udah dulu, ganti baru fokus benar-benar di Iya, karena kan waktu itu juga masih ada sekolah, masih ada kuliah gitu. Oke. Suka. So far so good. So far so good ya. Tapi kan berarti kamu cukup beruntung ya, maksudnya kamu punya akses yang mungkin lebih dimudahkan daripada orang lain yang belum pernah mengenal dunia ini gitu loh. Menurut kamu ini kan kalau kita ngomongin sama social media, netizen kadang-kadang suka nyebut privilege. Tapi I acknowledge my privilege. Oke, you own it lah ya. Iya, maksudnya I can't deny that gitu kan. Jadi I acknowledge my privilege, tapi aku juga bisa bilang kayak waktu itu tuh awalnya banget papa udah nyerahin aku aja ke manajer aku sekarang, which is his friend yang kayak ada namanya Sonya. Jadi dia kayak, oke, kamu kalau emang gak mau sama papa sama sekali, you don't want my help, ini aku serahin kamu ke teman papa, which is a manager artis gitu. Yaudah, jadi since then aku udah lepas tangan banget. Dan aku juga bukan tipikal yang kayak, "Pah, gini-gini deh." Aku gak cerita-cerita gitu. I see. Emang sebenarnya yang orang nggak tahu, orang tahu, oh misalnya bapaknya siapa, orang kadang-kadang kita cuma dibukain jalan. Cuma besok usaha sendiri ya. Whether or not we make it or not kan tergantung kita juga. Tapi I also understand yang buka jalan itu juga sangat penting, and I understand that not a lot of people has. Privilege lah. Tapi kamu nggak pernah disindir-sindir ya kayak gitu? Enggak sih. Nggak ada. Untungnya orang. Sebenarnya sih kenapa disindir-sindir kecuali kalau ternyata actingnya jelek atau nggak bisa acting atau malah disodor-sodorin tapi nggak bisa apa-apa. Dan it's something yang menurut aku juga itu sesuatu yang kayak oke, ini baru nggak benar nih. Tapi kalau ternyata you can prove it ya. Well done. Good, bangga. Dan sekarang Hopefully ya. Tadi kan kamu mention boyfriend Jovian. Udah berapa lama jalan? Kenal di mana sih? Tahun ini 4 tahun. Udah lama dong. Lama loh. Dari 19 tahun, dari 20 tahun. Dari 20 tahun. Kenal di mana? Cinlok, Kak. Jadi basically Cinlok. Ketemu yang mana? Namanya Bucin. Oh ya ampun, pas banget ya namanya Bucin. Iya. Pas banget ya. Jadi it's actually a very funny story. Jadi Bucin itu dia writer, actor, and he also EP-nya, executive producernya. Jadi dia punya andil dalam casting kan, gitu. Specifically dia minta kamu ya? Bukan Kak, sama sekali enggak gitu. Kayaknya ini oke nih, putih mulus. Bening-bening. Enggak, justru dia gak mau aku. Oh gitu? Gak mau. He didn't like me at all. Jadi jadi intinya aku casting. Jadi role aku di Bucin itu pacarku. Karena kan dia main juga kan. Jadi itu role aku. Sebenarnya aku casting bukan buat role itu. Aku casting untuk role lain gitu. Pas aku datang casting, he was very cold by the way. Dia kayak siapa sih anak kecil gitu pasti. Terus aku casting, sutradaranya Chandra Leo bilang, coba deh lo casting juga buat role ini, which is Joe's girlfriend gitu. Terus kayak yaudah coba. Pas coba dapet tuh katanya chemistry-nya dapet. Langsung dapet. Ya terus semuanya kayak I think she's the one. Karena apparently mereka udah nyari untuk role ini tuh lama gitu gak dapet. Terus kayak dapet nih. Tapi apparently Joe-nya tuh gak mau banget gitu. Kayak gue gak mau dia, gak mau. Karena kan dia writernya kan. Jadi dia katanya tuh kayak gue nulis ini bukan untuk anak umur 20 tahun gitu. Ceritanya dia 30 tahun plus gitu. Akhirnya long story short, mau gak mau akhirnya aku acting ya mau nggak mau bangun chemistry kan karena he really resented me bener-bener itu parah banget sih Kak, sampai casting director aku tuh minta maaf kayak sorry ya kayak, dia dingin banget gitu kayak nggak welcoming gitu ya nggak mau nggak mau dari awal nggak mau. Akhirnya mau nggak mau ngobrol dalam gitu deep talk kayak untuk bangun chemistry kan ternyata malah banyak kesamaan gitu. Kesamaan pertama apa? Kesamaan pertama yang pasti kan ada momen ternyata suka ya, ternyata nyambung ya. Pasti ada deh. Pasti inget deh. Apa masih tuh? lagi. Masih lagi. Karena itu kan bener-bener dari gak suka gitu. Iya. Pasti ada momennya. Iya, jadi kayak lo orang Manado juga. Orang Manado juga? Iya, sama dong. Gue baru bilang, ini ada ininya nih, ada ini. Biasanya ada orang Manado ya. Gitu. Gue juga ada. Kalau lu juga ada? Lo juga Manado? Kita Manado bertiga. Gue di Manadokan. Tiba-tiba gue di Manadokan. Suatu ketika. Oke. Tapi kan kalian satu, gue 2. Gue juga 2. Kita kalah sih.
Satu. Gitu kita. Ya deh. Oke, Aku satu deh. Terus. Sama Ronaldo. Terus kebetulan I went to an Indian school. Gandhi Okay. ya. Iya. sama ada kesamaan sedikit. Iya, oke. Baik. I went to an Di Indian Bali. school. I went to an Indian school. Dan dia tuh culture Indian tuh sama dia lumayan dekat karena mamanya dia kan diplomat. Pernah posting di India. Jadi satu keluarga pernah dia di situ gitu. Jadi kayak jadi very similar culture gitu lah. Kayak jokes-jokesnya dan segala macam. Kok mirip gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol gitu deh. Oh, dia langsung membuka hati. Iya. Yang tadinya nggak mau jadi doyan. Iya. jatuh cinta. Terus itu lucu banget. Jadi kayak satu lokasi tuh kayak lah gimana sih? Katanya nggak suka gitu. Gitu. Tapi emang ternyata kamu seneng deh akhirnya jadi 4 tahun loh. Tapi ternyata umurnya lumayan ini ya, ada age gap ya. Ada 9 tahun. Oh 9. 9 tahun lebih tua. Lumayan. Nggak apa-apa. Tapi iya. Bisa di atas. Bisa. Tapi jadi couple goals ya. Gemes banget di konten bareng gitu. Mudah-mudahan ya. Ada rencana selanjutnya yang lebih serius gitu? Enggak sih. Maksudnya belum. Maksudnya we're not thinking too much about it. Itu kan kayak pertanyaan nomor 1 di TikTok di mana gitu. Kapan nikah? Kamu ada Makes me don't wanna do it, ngerasa ada jadi. ini gak? Perbedaan generasi? Dari mungkin musik yang didengar atau dari obrolan ada gak sih? Ada gak sih? Ada gak sih kalau bedanya 10 tahun, 9 tahun gitu bedanya? Nanyanya kayak mana nih kamu? Ini tembakannya tuh pelurunya bersama. Iya bersama. Ada gak sih Kak? Sebenarnya itu nggak ada, cuma beda genre aja. Oh, beda genre ya? Beda genre ya, gue udah tahu. Apa genre? So far belum ada yang kerasa banget. Iya, belum ada yang kerasa. Belum ada kan? Belum ada. Sorry. Kamu yang jawab kok aku. Belum ada sih yang kerasa banget. Iya. Tapi kalau ribut-ribut paling apa sih masalahnya? Jarang sih Kak, jujur. Oh ya? Jarang. Dia bintangnya apa? Leo. Pisces. Oh, Pisces cocok kamu Gemini. Kak itu so funny gara-gara aku tuh Pisces sama Gemini sama Leo tuh cocok banget. tapi aku moonnya Leo Sorry. Oh, sama kamu moon Scorpio. sign. Scorpio. Moon sign-nya Leo. banget. Kan kita nyambung sedikit nih ya. Kamu udah main dari 2018 ya, fokus tuh. Udah mulai, oke, ini dunia aku gitu loh. Bertemu dengan banyak banget selebritis, artis, pemain yang udah lebih senior sama kamu. Gimana tuh kamu ngimbangin mereka? Sebagai pemain baru lah ya gitu. Iya. Tapi jujur biasanya kalau artis yang senior tuh sangat welcoming banget. Kalau my experience ya, dibanding sama yang Baru-baru. Iya, kadang Justru gitu. yang baru-baru nih yang perlu ditatar ya. Justru serius deh. Itu mereka yang baru-baru yang star syndrome semua. Sebenarnya yang baru-baru nih yang star syndrome ya. Iya, so far ya encounter aku. oke. Justru lebih senior tuh lebih yang kayak nggak apa-apa. Lebih gitu. humble. Sini gitu. Iya, lebih gitu. Ya mungkin sebenarnya kalau yang senior-senior ini kalau pada saat mereka mendapatkan popularitas atau mendapatkan suatu achievement Posisi, gitu. iya. Itu kan melalui banyak proses gitu. Kalau menurut aku ya, zaman dulu kan ada yang namanya casting. Terus kalau kita casting zaman dulu tuh mesti ke PH1, ke PH1-nya lagi tuh jauh jaraknya gitu. Kadang-kadang kalau sekarang online aja udah bisa kan, Zoom, satu taping casting bisa disebarin ke mana-mana gitu. Terus udah gitu mungkin sekarang lebih gampang kali terkenalnya. Gara-gara viral, tak tok main Social media, gitu, iya, tiba-tiba terkenal jadi yuk pemain film. Baru satu film udah beken gitu. Iya, Kalau dulu kayaknya harus berapa gitu kan film. Iya. Dan harus masuk majalah. Dan mungkin sekarang gara-gara engagementnya tinggi, harganya lebih mahal sama yang tua-tua gitu. Curhat ya. Iya. Oh, jadi yang jadi yang muda-muda baru-baru, lebih star syndrome dibanding yang tua-tua. Iya, lebih so far ya. Iya. Cuman kalau di star syndrome nih, justru yang tua. Yang tua yang star syndrome. Yang star syndrome. Karena Mana dia orangnya nih? Mana orangnya? Mana nih? vertigo orangnya. Udah tua emang. Gila. Aku bilang bapak-bapak. Anyway sebenarnya Star Syndrome yang akan tayang ini ceritanya tentang apa? Yes. Jadi ceritanya
si Gilang yang lagi vertigo, which is Mas J, namanya Mas J. Oh Mas J. Mas J, dia tuh dulu Diningrat. Jayadi. Beneran. Serius? Jayadi. Sengaja itu pasti. Ya kan? Iya. Beneran. Pasti gara-gara Jayadi Ningrat tuh. Iya. Jadi Mas J ini dulu punya band namanya J and the Others. J and the Others. Iya. Jadi dia doang nih yang muncul terus gitu. Terkenal banget dulu tuh, terkenal banget. Selalu top charts ini itu. Turun karirnya. Terus dia pengen naik lagi lah, pengen comeback. Tapi ngegayat anak baru. Kamu. Nur. Nur. Gitu, Nur. Penyanyi juga. Dede Nur. Ceritanya Nur ini penyanyi reguleran di kafe. Si Mas J ini pengen naik lagi, pengen comeback, ngegayat anak baru Nur. Ketemu di kafe. Kok suaranya bagus nih. Coba yuk bikin single. Nur kaget banget dong, kayak mau. Oh, tapi kamu emang ceritanya di film ini nggak terkenal ya? Enggak, sama sekali enggak. Jadi kayak dream come true banget diajak sama Mas J gitu. Bikin single, ternyata klasik lah. Ternyata yang naik malah Nur. Dengan perkembangan zaman YouTube semuanya, karena si Nur ini kan masih muda, jadi dia lebih ngerti in the digital side lah gitu. Sementara si Mas J nggak mau ngikutin, kayak gue dengan cara gue old school gitu. Jadinya si Nur yang naik. Nah terus konflik. Gitu. Tapi tiba-tiba jatuh cinta? Enggak ada cinta-cintanya sama sekali. Oh nggak ada. It's a bener-bener komedi, drama komedi tapi lebih tentang musik. Oh gemes. Sama friendship. Wah, terus kalau Nur karakternya seperti apa di sini? Kalau Nur itu karakternya dia cewek polos yang emang dari kampung gitu. Enggak dari kampung juga sih Kak. Dari kota ya? Dari kota, cuman Jaksel lah. Kota banget. The center of Jakarta. Mungkin Jakpus ya. Center dong, pusat. Intinya dia seneng banget lah diajakin duet sama Jay karena dia memang suka nyanyi. Dan konfliknya dia tuh dia bapaknya ninggalin utang. Dan jadi BU ya, harus butuh uang juga. Iya, jadi gitu. benar-benar. Tapi kok namanya pelacur suara? Emang maksudnya apa? Kenapa disebutnya pelacur suara di sini? Karena dia jualan suaranya banget gitu, kayak dia tuh cuman aja mau gitu cuman rely on her voice. Dia ngisi iklan, ngisi VO. Jadi semua apapun disikat gitu. Dan selama dia ngejual suaranya, orang tuh gak pernah tahu dia siapa gitu. Oh gitu. Namanya juga usaha ya. Juga usaha. Bisa cari duit bagus ya. Iya. Keras loh Jakarta loh. Ada gak sih? Kalau misalkan Nur dengan Kezia, apa persamaan dan perbedaannya? Kayaknya kalau Nur itu tipikal yang gas aja terus gitu. Gas aja terus, diajak sini ambis banget gitu. Ya betul again dia kelilit utang sih. Jadi agak kan BU ya. Jadi kayak semuanya disuruh Mas J ini oke, disuruh ini oke. Kayaknya kalau aku lebih berhati-hati gitu. Mikirnya lebih 2 kali kalau melakukan sesuatu. Iya. Lebih kalkulatif lah ya. Tadi kan kamu cerita tapi pengalaman pacar kamu dengan seseorang yang star syndrome. Kalau kamu depan mata kamu ada orang kayak gitu, kamu biasanya reaksinya gimana? Diem aja sih. Cuekin aja? Iya, cuekin aja. Nggak malah kayak penasaran sayang-sayang orangnya gitu nggak ya? Enggak lagi. Biasanya kan ada gini kayak kamu butuh dipeluk. Are you okay gitu? What's wrong? Kan ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kayaknya aku males deh. Kayak aku nggak usah aku ladenin. Aku nggak. Saya nggak aku. Bodo amat siapaan gitu. sih lo nggak aku gituin juga gitu. Cuman kayak kita melipir pelan-pelan aja. Jaga jarak. Jaga jarak aja. Kayaknya aku lebih kayak cukup tahu aja deh gitu. Tapi di sini katanya banyak cameo juga artis senior. Siapa? Boleh di-spill? Boleh nggak? Kayaknya banyak tuh coba lihat itu. Ada ini kan ini ada Tora Sudiro main. Ada Gilang Dirga. Tisa Biani. Oh Tisa juga. Aku lihat ini posternya. Lah kamu yang mana? Ini. Itu. Si Nur. Ini aku deh. Bukan ya? Itu kamu. Ini. Beda ya? Kok beda? Masa ya? Rambutnya pendek ya? Iya. Oh. Masih pendek. Ini syutingnya udah lama banget Kak. Masa? Ini syutingnya kapan? Iya. Sebelum pandemi? 2021. Oh udah 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun yang lalu. Ya Jujur aku juga sebenarnya udah lupa-lupa gitu. Bener sih. Makanya aku kayak, kamu yang mana ya? Gitu. Jadi cameo-nya siapa nih yang kita bisa nantikan? Yang bisa di-spill? Nggak bisa? Banyak lah ya. Banyak. Seru sih. Sayang kalau di-spill. Oh ya udah jangan. Biar orang kayak ada dia gitu. 1-10 seberapa serunya filmnya ini? 9. Asik. Tunggu nih, filmnya apa produksinya?
filmnya. Aku belum nonton. Oh, kamu belum nonton. Ya udah Jadi nggak fair deh. dong. Ya juga sih. Produksinya deh. Produksinya seru banget. Seru banget. Seru Biasanya banget. kalau produksinya Ketawa seru, mudah-mudahan. ya. Yang penting bahagia produksinya. Bahagia. Seru-seru. Semuanya ngelucu terus. Iya, seru ya kalau semua. bikin komedi Iya. ya. Iya. Oke, game time. Kali ini gamenya adalah A to Z, nama-nama artis edition. Aduh, aku paling suka deh nih tebak-tebakan gini nih. Oke, jadi rulesnya gampang banget. Jadi aku, Marian, Kezia juga harus menyebutkan nama-nama artis dari alfabet A sampai Z ya. Secara bergantian. Jadi urutan. Kalau aku udah nyebut A, B, C gitu kali ya. Kok pakai ini? Kenapa pakai post-it? Kalau salah, kalau nggak dapet. Kalau salah. Iya. Oh, kalau salah post-it. Oke. Siapa dulu nih? Hom, Pim, Palayom, Gambreng. Gue dulu Marian ya. Oke. Aduh, A lagi. Ini Indonesia apa? Boleh juga boleh. Boleh. Harus di dalam 5 detik. Kalau nggak 5 detik, post it. A tuh kayak 3 gampang. detik. A tuh kayak gampang ya, cuma kok 1, kalau dipikirin susah. 2, 3. Aaron Carter. B. Beyonce. Cinta Miat Manegara. Denzel Washington. E ya. Edgar Wright. Gak itu. Siapa ya E? Mau aku lanjutin Enzi Astoria. Sorry ya. Berarti gue F dong. Ferry Salim. G. Gilang Dirga. Habis G apa? H. Haji Notonegoro. Harry Styles. Iya. Iggy Azalea. Nice. J. Banyak banget. Justin Timberlake. Ya. Kak. Kak. Karina Suwandi. Nice. Kim Kardashian atau siapa banyak loh, oke semua tuh. Ini Lokal. L ya? Lindsay Lohan. Ah? Serius? Tadi bukannya on time ya? Udah lewat. Belakang ikut-ikut lagi. M aku ya. Madonna. Oh. N. Nagita Slavina. Ih, jago banget ih. Oscar de la Desainer. nggak bisa ya? Oscar Lawalata. Kan bukan artis itu, desainer juga sama Oscar de la Ya udah, Oki Lukman. P. Patricia Gao. Oh iya. Waduh. I know. So easy. Queen Latifah. Iya benar. Tempel. Habis itu apa sih? R. Rashida Jones. Nggak ada yang tahu deh bisa. S. Sylvester Stallone. T. Tina Tun. Iya. Cepet banget loh kalau nak. Iya. Cepet banget. Ungu. Boleh nggak? Ungu kan ungu. Kan nama artis, bukan nama band. Itu tambahin S aja. Ulfa. Siapa ya? Aku. Aduh, gue bisa jago lagi. Vanessa Hudgens. Oh ya. W. W. Wingky Wiryawan. Asik. Ya kan? Ya Kaluna cepet banget loh. Kaluna jago banget. X. Serena Williams. Zander siapa gitu lah aktor. Gue bisa jago loh gini-ginian. Y. Ya, why? Yusuf siapa? Yunisara. Kasih dulu dia. Oh iya. Y siapa ya? Y. Ya udah. Yunisara tadi. Udah, ya. Z Iya. tuh siapa? Oh, aku Z. Z. Aku Z. Zack. Iya. Z. Siapa ya? DJ Z. Oh, Z. Iya. Enggak, kalau Zack siapa ya artisnya? Gua kalah udah. Siapa ya? Z gue nggak tahu deh kalau Z. Untung nggak bagian gue. Oh iya Zayn Malik. Oh iya. Zayn Malik. Dah. Ya udah. Oke. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you
teman setia kalau pengen nonton Star Syndrome, terus udah gitu kenapa mesti nonton? Udah kalau promo banget ya, kenapa mesti nonton? Pertanyaan template. Karena minta tolong aja nonton gitu. Oh, enggak usah karena udah datang aja nonton aja gitu. Nonton beli tiket, tolonglah. Tanggal berapa di mana? Tolong. Nontonlah. Tanggal 8 Juni di bioskop. Bioskop kesayangan atau bioskop terdekat? Tidak kesayangan juga nggak apa-apa. Pokoknya nonton aja. Beli tiket. Kalau nggak minta ditraktir temen ya. Iya. Tolonglah. Pacar, PDKT, nonton. Oke, Star Syndrome nggak sabar untuk lihat di bioskop. Thank you, Kes. Thank you, Kak. Salam buat teman-teman di Star Syndrome. Kalau bisa datang promo. Siap. Langgeng terus sama Mas Jo. Terima kasih Kak Luna. Thank you banget udah datang ke sini. Sukses selalu buat kamu. Amin. Stay humble, stay happy. Dan buat teman setia juga, see you next episode. Bye. Thank you.